Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 dan surat Qaf ayat yang ke-16 dan surat Al-Hadid ayat yang ke-4. Bapak pengurus yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita hidup dan kehidupan di dunia ini. Kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini dan telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah salat subuh yang telah kita tegakkan berjamaah tadi diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang wajib kita yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan itu tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan keberadaan kita. Keberadaan kita berawal dari awal, kemudian berujung kepada akhir. Sementara keberadaan Allah adalah kekal. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Sementara keberadaan kita ini Bapak Ibu sekalian,
itu bergantung kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah itu meliputi seluruh alam dan memenuhi sekalian rongga. Nah, bagi kita tidak kita ragukan lagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam ini. Nah, kemudian apakah kita merasakan keberadaan Allah itu di dalam aktivitas dan gerak kehidupan kita? Kalau kita membaca beberapa dalil dalam kitab suci Al-Quran, bahwa keberadaan Allah itu kepada kita itu sangatlah dekat. Ada 3 dalil kita bacakan dalam mukaddimah tadi. Pertama, surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, surat Qaf ayat yang ke-16, kemudian surat Al-Hadid ayat yang ke-4. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, maka katakanlah aku sangat dekat. Qarib itu setimbang dengan fa'il, mubalaghah isim fa'il. Harus dengan kata-kata lebih. Qarib itu sangatlah dekat. Bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita baca di dalam surat Qaf ayat yang ke-16 tadi. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Dan kami lebih dekat kepadanya melebihi urat lehernya. Jadi dakiknya Allah kepada wa melebihi dekat kita dengan urat leher kita ini. Jadi dekatnya Allah itu tidak bisa dihampiri, jauhnya Allah tidak bisa diturut. Kemudian kita baca di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia dan Allah itu akan selalu bersamamu. Aynama kuntum, di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu Maha melihat segala yang kalian lakukan. Nah, ini 3 dalil ini menunjukkan Allah itu dekat, selalu menyertai kita dan selalu melihat yang kita kerjakan. Kemudian masalahnya Pak Ibu, kita merasakan atau tidak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita, menyertai kita, melihat kita atau tidak? Kalau kedekatan Allah ini telah kita sampaikan dalil-dalilnya dalam Quran. Tapi kan banyak di antara kita tidak merasakan, Pak. Tuhan kok dakik kau atau enggak? Apakah kita ini merasa diawasi oleh Allah atau tidak? Bagaikan CCTV, Allah itu selalu memantau seluruh gerak-gerik kehidupan kita setiap hari. Hidup kita, mati kita,
siang malam, di tempat keramaian, di tempat kesunyian dan sebagainya. Allah selalu menyertai kita. Kalau kita sudah merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala hadir dari seluruh gerak kehidupan kita, inilah namanya Bapak Ibu muraqabatullah. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terus semakin dekat. Seluruh gerak-gerik kehidupan kita ini tidak akan mungkin menyimpang dari jalan kebenaran. Mana mungkin kita akan bisa melakukan kemaksiatan sementara Allah ada di samping kita. Ya Pak Ibu, li mungkin kita mengarajon perbuatan maksiat, Allah mencalia, mungkin atau tidak tuh? Kalau kita merasakan Allah itu hadir. Kalau kita merasakan kita bakar raju di sebuah ruang, di situ ada CCTV. CCTV itu kan memantau tadi. Kalau kita merasa ada CCTV ketika kita bakar raju di sebuah ruangan, itu tidak mungkin kita bakar raju hal-hal yang menyimpang. Karena itu taruh dipantau itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan sebuah kisah umat masa lalu. Bagaimana dia merasakan kehadiran Allah. Bagaimana dia merasakan bahwa Allah memantau, melihat, menyaksikan seluruh amal yang dilakukannya. Tercatat dalam sejarah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan seorang pengembala kambing. Ini ceritanya saya kira sudah viral. Umar bin Khattab itu kan seorang khalifah, itu yang sering blusukan melihat keberadaan umatnya pada siang dan pada malam. Jadi blusukan Umarku bukan kampanye. Kalau orang kampanye blusukan tuh, pergi ke sudik-sudik nagari. Lihat do rumah-rumah orang banse, orang miskinnya lalu di situ. Ketika belusukan saja, bekola langkek di pejabatnya di istana lalu. Masuk-masuk ke rumah orang banse, masuk-masuk ke kolong jembatan, masuk-masuk ke lubang-lubang WC bagainya, nyocalian ke orang. Maksudnya belukan si orang pemimpin yang hadir beserta rakyatnya. Kalau nyata pilih dia masuk ya ke dalam tu lepak. Tidak mungkin nih. Kalau Umar tidak. Bahkan setelah dia menjadi pemimpin itu yang belusukan, bukan sebelumnya. Hadirlah ketika itu Umar di sebuah padang besar, padang rumput. Bertemulah Umar bin Khattab dengan seorang pengembala kambing. Pengembala kambing ini seorang budak. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jazirah Arab, itu padang pasir yang luas itu tidak sama sebagaimana padang pasir luasnya di Indonesia, Pak. Itu memang gurun pasir yang panjang. Jadi sebuah tempat padang pasir tadi, bertemulah Umar bin Khattab dengan seorang pengembala kambing. Diajaklah berdialog. Kata Umar bin Khattab, ini banyak sekali kambingmu. Lalu dia menjawab, ya saya hanya pengembala kambing, ini adalah milik tuan saya. Dicoba uji oleh Umar, sampai di mana kedekatan Allah dalam jiwanya itu. Bagaimana kalau sekiranya saya beli kambingmu 1 ekor? Kemudian dia menjawab, jangan tuan, saya hanya pengembala kambing. Ini kambing tuan saya, bukan saya punyanya. Kata Umar, kan dari sekian banyak kambing ini, kalau hilang 1 ekor kan tidak bisa terbaca oleh tuanmu. Katakan 1 ekor kambing yang hilang itu
dimakan oleh serigala. Di sini kan tidak ada orang, kata Umar. Di padang rumput yang luas itu hanya Umar bin Khattab dengan seorang pengembala kambing. Ada orang, Pak. Bagaimana, kata Umar? Nah, ketika itulah lalu dia berkata, walaupun tidak ada orang di sini, ainullah. Lalu bagaimana dengan Allah? Di mana Allah? Nah, ketika itulah Umar itu menangis melihat ainullah itu disebut. Yang terbayang oleh Umar itu, Bapak Ibu, kok Allah bisa hadir di jiwa seorang pengembala kambing dan dia sebagai seorang budak? Ainullah. Di mana Allah? Kemudian ditanyakan oleh Umar bahwa dia adalah sebagai seorang budak. Karena keteguhan dia bertauhid itu dimerdekakan oleh Umar. Dari budak dimerdekakan. Kata Umar, engkau luar biasa. Dan engkau hari ini merdeka dari perbudakan. Coba bayangkan, Pak Ibu. Kalaulah kita memiliki sebuah perasaan Allah itu hadir dalam jiwa Bapak, merasa nak ada kemaksiatan yang kita lakukan, nak mungkin ada kemaksiatan berlapis-lapis, apalagi bulan Ramadan kuah, prostitusi, LGBT, pencurian dan lain sebagainya. Iku Ramadan, Pak. Yang pertanyaan awak, lihat dojo Tuhan dalam jiwanya. Kelangkaan minyak itu sebenarnya kan orang-orang tamak yang tidak ada Tuhan dalam jiwanya. Minyak goreng kan? Apa yang menyebabkan minyak goreng itu langka, Pak Ibu? Minyak goreng konyo timbunnya di gudangnya. Tentu langka minyak goreng ko di pasaran. Nyusangko ketika timbun ko rezekinya banyak. Tapi perbuatannya biadab, orang tamak namanya, loba. Jadi di negari awak itu banyak gini. Tuhan seolah-olah ndak ada baginya. Kadang-kadang ada orang kemusaji bagai, nanaji bagainya. Ini korupsi yo, lihat Tuhan dinya tuh. Gelar haji, gelar hajah. Tapi masuk panjaro, keluar panjaro, masuk panjaro dia. Itu makanya tidak cukup kita berislam go, Pak Ibu. Dari segi ibadah-ibadah ritual saja. Kalau tidak merasakan kehadiran Allah dari seluruh gerak kehidupan ini. Satu hal lagi saya ceritakan adalah kisah seorang penjual susu murni. Ini juga terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, belusukkan jo tadi ketika malam, Umar kok kan acok mencicili umat, memperhatikan apa yang terjadi pada malam hari, apa yang terjadi dialog-dialog umat. Nanti Umar menjadikan itu sebagai ibarah, pelajaran baginya. Terdengarlah dialog pada suatu malam. Ketika itu adalah musim kemarau yang panjang, paceklik. Kalau musim kemarau yang panjang itu sehingga susu-susu ternak itu kurang. Tidak baraya susu itu. Dan dia sebagai penjual susu murni ini. Kemudian ibunya berkata kepada anaknya yang saleha ini. Anakku, sepertinya susu ternak kita, susu kambing ini sudah mulai mengering. Sehingga susu kita sedikit, bagaimana kita menjualnya? Maka supaya susu kita ini banyak, kita campur dengan air. Ada susu murni, ada tidak murni.
Kalau murni kan ada campur yang lain. Kalau dicampur aja, ia nak murninya lain. Susunan wak bali kini itu apa ibu itu murni atau enggak tu? Ini sampai kawak kini kan susu-susu yang bata buang tu, yang bubuk, yang ecer tu kan. Itu ali susu atau enggak tu? Orang kan banyak nambah duto je gini Pak. Nyu murni itu beda yang tidak murni. Kecuali kalau kita katakan ini susu campuran. Nah, supaya susu kita ini banyak, campur aja iya. Ya kata anaknya ini, mengapa harus dicampur dengan air, ibu? Ya supaya susu kita banyak. Bukankah yang seperti ini dilarang oleh Umar? Khalifah, dilarang ini oleh Khalifah. Kata ibunya, di sini kan tidak ada Umar. Umar tidurnya di istana. Tidak akan mungkin pula dia melihat kita seperti ini. Mana mungkin dia tahu kita campur antara air dengan susu ini. Mana tahu Umar. Pokoknya kita menjual susu murni. Kan ketika kita campur tidak tahu orang. Menjual madu Pak. Kau madu murni, kau madu campuran. Di malu orang tahu pokoknya kau madu dicampur ya iya. Kan banyak madu palsu gini itu. Ini murni kecilnya tapi palsu. Nah, ketika itulah seorang anak yang salehah ini, salehah. Dia berkata, walaupun Umar tidak ada. Lalu menurut ibu di mana Allah? Bukankah Allah melihat yang kita lakukan wahai ibu? Kalau ada punya anak itu Pak, itu luar biasa salehnya. Hanya kalau anak calia mungkinnya kecil lo ancak lo tu masnya. Tu tambah agak sembe 2 embele bu je kan. Tambah banyak susu awak je. Itu kalau anaknya calia. Ya kan? Nah, dialog pada malam hari itu didengar oleh Umar. Ini perempuan yang luar biasa ini. Painyo ke istana, nyukumpuan anak-anaknya. Ada salah seorang anak Umar ini bernama Asim. Nyunikahkanlah Asim ini dengan seorang perempuan salehah, penjual susu murni. Lihat terjadi mereka gini Pak. Anak pejabat, anak presiden, kawin jurang biasa. Lihat pernah terjadi mereka itu. Ya kalau jodoh li namu ibu tu. Kok jodoh tu lah yo. Tapi jarang terjadi anak presiden Jokowi itu Amu kira-kira kawin jo anak tukang becak. Tidak ada pernah. Tapi Umar mengawinkan Asim dengan tukang penjual susu murni. Jadi bagi Umar itu tidak ada diskriminasi. Oh, orang kayu harus pejabat, kawin jo anaknya, enggak. Bagi Umar dilihat jiwa seseorang. Libir tauhid, lai beragama. Fasfar bizatid din taribat yadak. Itu tolak ukur bagi Umar. Akhirnya menikahlah Asim dengan penjual susu murni tadi. Luar biasa Pak Ibu kalau kita baca dari sejarah. Keturunan Asim dengan penjual susu murni ini lahirlah seorang khalifah yang luar biasa. Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa tuh Umar bin Abdul Aziz Pak Ibu? Khalifah Bani Umayyah. Di masa pemerintahannya itu negeri menjadi makmur. Tidak ada rakyatnya yang menerima zakat. Kalau ada nagari rakyatnya tidak ada menerima zakat, pala makmur tuh. Hanya dia 2 tahun lebih menjadi khalifah. Iku awaklah 10 tahun jadi khalifah, 2 periode, minta 3 periode. Alunjolah salah saya umat kau dah.
Ya kan? Umar hanya 2 tahun jadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz itu kalau kita baca dalam Tarikh Al-Khulafa, pernah baca sejarah Umar itu dalam sejarah Khulafa. Setelah dia berhenti menjadi khalifah, tidak bertambah hartanya tuh. Uangnya tidak bertambah, berkurang malah. Pokoknya kekayaan kini ada gak 500 juta. Saya belum jadi khalifah. Setelah jadi khalifah turun kekayaannya menjadi 100 juta. Kini lah do pemimpin begitu tuh. Kekayaannya 500 juta kini ya. Kalau 10 tahun jadi pemimpin, berapa kekayaannya? 500 juta atau agak 1 triliun. Jadi wak ragu mengecen pemimpin mengatakan mensejahterakan umat. Umat sejahtera atau sejahtera dulu. Berasa bahasa bohong na betul. Dulu jo undang-undang kengkong saja. Jo toto kengkong saja sebelum menjadi anggota dewan, menjadi pemimpin. Nah, kalau di Prodem menjadi pemimpin batabu-tabu kekayaan. Tidak sama juga Umar bin Abdul Aziz. Jadi dari keturunan yang suci, dari keturunan yang bertauhid, melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Itulah hikmah dari merasa kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Inilah Bapak Ibu sekalian puncak dari bertauhid, Pak. Kalaulah orang merasakan bahwa seluruh gerak kehidupannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya tidak akan pernah ada penyimpangan di mana-mana. Lika mungkinnya mencuri, lika mungkinnya mencilok, Allah hadir. Ya kan? Li mungkinnya maksiat, li kemungkinnya prostitusi. Allah melihatnya. Mungkin tuh. Kalau merasakan sebagaimana kita sampaikan tadi, keberadaan Allah, wujudnya nyata, kita tidak meragukan. Tapi yang menjadi problem kita bukan itu. Merasakan Allah itu hadir. Allah itu wujud. Ini yang belum melekat di dalam jiwa kita masing-masing, Pak Ibu. Nah, kini kan sadualah palsu dibuat, Pak. Apa yang tidak palsu gini? Talua bisa palsu. Orang Cina bisa membuat talua palsu. Bare palsu yo, anda tekana dulu balik bare palsu le. Bare dibe orang, talua dibe orang. Yang tidak bisa dibe orang kini nyawanya, sadualah dipalsukannya. Awak kadang-kadang khawatir memakan segala yang instan kok gini, ube-ube. Termasuk yang makan makanan lah, Pak. Itu kadang-kadang khawatir, Pak. Sebab lah banyak dipalsukan kini. Sedangkan badan awak kok kini banyak dipalsukan orang gini, Pak. Hidung PC ya. Hanya palsukan bisa mencuang hidungnya. Alis kok alis palsu banyak gini. Sudah dicukur alis kok bisa-bisa. Ada biar alis palsu. Jadi banyak tampilan orang palsu kini. Jadi nam palsu-palsu itu biasanya. Itu kan dia tidak merasa bahwa Allah hadir dalam jiwanya. Padahal kita sampaikan tadi, Allah tu dake melebihi urat leher awak ke bah.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Rakik dari leher. Rakik. Nah, cuma memang Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Tapi menurut para ulama, kehadiran wujud Tuhan itu saking terangnya sehingga kita tidak bisa melihat. Sama dengan apa namanya? Apa itu binatang pada malam hari gantung diri, siang hari mencari rezeki? Kelelawar. Kelelawar itu kira-kira Bapak Ibu bisa melihat di siang hari. Kelelawar hanya bisa melihat pada malam hari, tidak bisa melihat pada siang hari. Karena begitu terangnya cahaya sehingga matanya tidak bisa melihat. Wujud Allah itu jale, Pak. Awak tidak bisa mencarinya karena tidak tercapai dengan jangkauan mata kita melihatnya. Karena begitu terang wujudnya. Nah, tapi itulah. Allah itu tidak langsung menghukum ketika kita melakukan kemaksiatan. Dicari saja Allah. Ya kan? Kalau menghukum setiap yang kita karajon tuh Pak Ibu langsung dihukum. Apa kira-kira jadi itu? Kalau Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi saja, langsung hukum keluar. Disia. Ya kan? Kalau awak badoso langsung dapat hukum bagi kira tu. Silok langsung patah tangan ketika itu. Ya kan? Tapi Allah tidak menghukum langsung. Setiap awak baroso misal Pak baduto bangkak cie. Besok baduto cilik bangkak lo cilik. Lawannya bangkak tu Pak. Hah? Setiap baduto benjolan, besok baduto benjolan. Allah bara banyak benjol-benjol kepala lo Pak. Kalau badoso langsung akan dihukum bentuk benjolan saja. Mungkinlah bangkak apa ibu sadogam saji ini mah. Saya dosa aku lah sekambui Pak. Di musaji saya mau dia orang kamati agaknya. Di luar tak mau dia awak. Mulut kadang tak tarah ada. Telinga, tangan, pikiran, hati dan sebagainya. Nah oleh karena itu marilah Pak Ibu sekalian merasakan kehadiran Allah di dalam gerak-gerik kehidupan kita. Ini adalah inti kita bertauhid itu. Kalau ikolah kita rasakan Bapak Ibu sekalian, kita tidak butuh lagi pengawasan lain. Tidak butuh pengawasan orang lain. Kini kan ada pengawas itu kan banyak gitu. Diawasi setari kan banyak tuh. Yang ikut di hatinya ada pengawasan. Di situ ada pengawasan. Pemilu pun ada pengawas pemilu namanya. Tapi kalau orang yang bertauhid merasakan kehadiran Allah, tidak butuh orang lain mengawasinya. Karena dia tahu Allah melihat. Segala yang dilakukannya itu berdampak. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untukmu. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan untukmu. Tidak mau. Meskipun piti di tangannya tuh Pak, ndak pitinya, ndak kanamunya balanjuan. Pemaunya pengurus musajinya. Kan piti dinyo tuh kayak dinyo mengumpul piti sado tuh. Kan bisa saja nyo balanjuan piti itu. Nyo korupsi piti itu kan bisa jadi. Ada yang viral petang pengurus musaji piti ko murasa dipinjam-pinjam ke orangnya. Baru tak cuki setelah itu Pak. Nanti memindam 200 juta, setiap 100 juta. Nengko 300 juta, murah saya pinjam ya Pak. Dituntut di pemuda di sini dan segala macam. Kalau dia paham ini uangnya, ini uang orang, ini uang umat, ya kan? Nah mungkin dia melakukannya, dia tahu. Allah melihat. Tidak perlu disali orang, Allah langsung melihatnya. Itulah namanya merasakan kehadiran Allah. Ainullah. Itu kata
kata pengembala kambing. Jadi Bapak Ibu, kalau menyimpang sekali-sekali nang kita kerajaan, tanyonlah, ainullah, di mana Allah? Tapi untuk bisa sampai ke puncak itu Pak, perlu perjuangan ruhani. Untuk bisa sampai yang ainullah itu bahasa wa, tidak bisa jo salat puasa saja Pak. Merasakan kita hidup bertauhid. Nah, barulah agama tuado dalam jiwa. Jadi kadang-kadang kita calik gini Pak, orang beragama kok gini, penampilan luar saya nanti calian. Apa penampilan luar maksud di calian? Kok peci harus putih ya? Kok janggut harus panjang? Boleh ya? Harus berjubah, harus bersorban. Itu tampilan luar. Nan di dalam kok itu agama. Jujur, merasa Allah dekat, bicaranya benar, itu nan agama Pak. Kalau penampilan luar kok sebagai tolak ukur beragama bagi awak. Itu kalau kita cari di Timur Tengah tuh, ISIS itu gini ya, itu bara jahatnya, menembak, membom, membunuh, kadang-kadang tidak sesuai dengan akal sehat. Disuruh umat Islam saya semuanya suruh berdiri itu hanya tembak ke perlu cik-cik. Kalau beragamanya nak mungkin ada agama itu dalam jiwanya. Ya kan? Membunuh anak. Kan banyak viral gini. Anak kandungan seorang ibu-ibu ya. Nyebunuhnya anaknya. Anaknya ketek-ketek dulu. Nyodabi hanya. Kalau orang beragama kan mungkin model tu. Kau cari jilbabnya lah, jilbab hitam dalam pula jilbabnya. Kau anaknya dibunuh. Lihat dua agama dia tu. Membunuh orang tua, membunuh anak, mencabuli orang tua. Petang tu kalau cari kekerasan terhadap anak-anak di Sumatera Barat, apa yang terjadi di Kota Padang, apa terjadi di Bukit Tinggi, apa yang terjadi di Jawa Barat. Di Jawa Barat tu sebuah pesantren baru orang dicabuli Pak. Pesantren, guru pesantren dicabuli, hamil, di situ lo dilayan anaknya. Lihat dua agama di sekolah Pak. Nah, itu makanya beragama ku nak tampilan luar kita caliar. At-taqwa hahuna. Takwa adalah di sini. Ku anak agama. Kok di luar kok Pak Ibu tu namanya casing. Casing sih mah. Kalau dalam busuk tu agak casing rancak. Casingnya rancak Pak. Dalam busuk aku nanya tu. Nya kalau rancak tu casing rancak, isi rancak. Ya kan? Demikianlah Pak Ibu. Lah banyak pulang Pak baca lihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.